Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 220404502041 dari kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah praktek konseling behavioristik, di mana kami di sini disuruh untuk melakukan konseling individual dari hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi pada sesi konseling ini membahas masalah ketidakaktifan dalam pembelajaran yang dialami oleh siswa yang berinisial SA. Di sini SA menunjukkan perilaku kurangnya berkontribusi dalam tugas kelompok dan cenderung melakukan prokrastinasi akademik. Yang dimana hal ini disebabkan karena ketergantungan bermain game online, kemudian kurangnya rasa motivasi dan minat belajarnya, serta ketidakpercayaan dirinya ketika mengerjakan tugas. Nah, dari hasil wawancara saya kepada siswa SA ini, SA mengatakan bahwa ketika dia mengerjakan tugas, dia takut jawabannya itu salah, dan dia takut bahwa dia tidak bisa diterima dalam kelompok tersebut, dia tidak bisa diandalkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Maka dari itu dia selalu menyerahkan tugas kelompoknya kepada teman-temannya yang menurutnya dia lebih pintar. Dia selalu merasa tidak yakin bahwa dirinya itu mampu. Nah, kemudian dari hasil wawancara juga SA merasa bahwa tidak ada atau kurangnya perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya atau ayahnya tidak jarang ada di rumah. Seperti itu karena ayahnya lagi kerja di luar kota. Kemudian dari hasil analisis sosiometri menunjukkan bahwa SA berada dalam posisi populer negatif atau tidak disukai oleh teman-temannya. Hal ini didasari oleh perilaku SA yang sering menunjukkan ketidakaktifan dalam kerja kelompok, kurangnya kontribusi terhadap tugas, serta sikap malas yang membuatnya dianggap sebagai beban kelompok oleh teman-temannya. Dari beberapa alasan sosiometri yang telah saya bagikan, banyak yang menganggap bahwa SA ini adalah beban kelompok. Ketika dia dihubungi, maka tidak ada respon sama sekali dari SA, baik itu berkontribusi uang, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, dalam sesi konseling ini, teknik yang diberikan dalam sesi konseling ini adalah kontrak perilaku atau behavior kontrak. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi perilaku negatif seperti prokrastinasi dan ketidakaktifan dalam pembelajaran melalui kesepakatan antara konselor dan siswa. Nah, kontrak perilaku ini menekankan tanggung jawab individu dengan menetapkan sanksi atau punishment dan juga penghargaan atau reinforcement yang jelas untuk perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan. Jadi melalui kontrak ini SA diharapkan dapat belajar bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat dan mengubah perilakunya secara bertahap.
Iya Bu. Eh, Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, selamat siang Nak Rara. Terima kasih karena Nak Rara sudah bersedia hadir dalam sesi konseling ini. Bagaimana kabarnya Nak Rara hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Tadi Nak Rara sebelum ke ruangan BK, Nak Rara belajar apa? Tadi di kelas saya belajar mata pelajaran matematika Bu. Matematika. Masih semangat hari ini Nak Rara? Iya pasti semangat Bu. Oke, bagus ya. Sebelum kita mulai, di sini Ibu terlebih dahulu ingin menjelaskan tujuan dan dari pertemuan kita hari ini. Di sini kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam tentang beberapa kendala yang kamu alami di sekolah ini. Dari hasil asesmen awal, Ibu mendapatkan bahwa kamu mengalami kesulitan dalam berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas kelompok dan kamu di sini cenderung untuk menunda-nunda tugas. Betul ya, Nak Rara? Iya, apa yang dikatakan oleh Ibu itu memang betul. Oke. Baik, hari ini di sini Ibu akan menggunakan pendekatan konseling behavioristik dengan teknik behavior kontrak atau kontrak perilaku. Nah, dengan teknik ini kita akan membuat kesepakatan bersama tentang hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, dalam kesepakatan tersebut, kamu juga akan mendapatkan reinforcement atau penghargaan jika berhasil mencapai target yang telah disepakati. Jadi begitu Bu. Nanti akan ada aturan-aturan yang harus saya penuhi ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi di sini Ibu akan membantu kamu untuk merencanakan langkah-langkahnya dan kita akan membuat perjanjian yang jelas. Tapi sebelum itu Ibu harap di sini Nak Rara berani untuk terbuka kepada Ibu dan tidak merasa ragu atau khawatir atas apa yang ingin Nara sampaikan. Jadi apapun itu, kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan saja ke Ibu tanpa merasa khawatir, karena dalam sesi konseling ini kita akan bersama-sama untuk menjaga kerahasiaannya. Dan juga di sini Ibu harap kamu terbuka, kamu tidak ragu untuk menceritakan apapun itu, dan intinya jadi apapun yang akan kamu sampaikan itu tidak akan sampai bocor atau diketahui oleh orang lain. Baik Bu, saya sangat lega mendengarnya dan saya akan terbuka sama Ibu. Oke. Dan terlebih dahulu juga kita akan menyepakati durasi waktu konseling ini. Apakah Nak Rara bersedia mengikuti sesi konseling ini selama 35 menit? Iya Bu, tentu saya sangat bersiap. Oke. Untuk posisi duduknya Nak Rara sendiri, apakah Nak Rara sudah merasa nyaman dengan posisi duduknya? Kalau belum nyaman, kita bisa mengubahnya terlebih dahulu agar Nak Rara bisa lebih leluasa untuk bercerita kepada Ibu. Saya sudah nyaman Bu dengan duduk seperti ini. Oke.
Baik ya, nah kalau begitu bagaimana Nak Rara? Apakah Nak Rara sudah siap untuk memulai? Iya, siap Bu. Oke, jadi sebelum kita membahas kontrak perilakunya atau behavior kontraknya, di sini kita akan analisis terlebih dahulu perilaku yang menjadi kendala buat Nak Rara. Nah, di sini Ibu akan menggunakan analisis metode yang disebut analisis ABC, yaitu antesidennya, hanya itu anteseden atau apa yang menjadi pemicu dan dari perilaku kamu atau kronologi sebelum perilaku tersebut muncul. Kemudian B-nya itu behavior atau perilaku yang ditampakkan, dan C-nya itu konsekuens. Konsekuensinya di sini apa yang membuat kamu mempertahankan perilaku tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi di sini kita mengidentifikasi apa yang membuat kamu tidak aktif dalam proses pembelajaran, yaitu kamu sering mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, jadi sekarang di sini Ibu mau tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi sebelum kamu sering menunda tugas, bahkan tidak berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas kelompok. Nah, kita akan mencoba untuk menelusurinya. Jadi di sini Ibu ingin tahu biasanya kegiatan apa yang kamu lakukan sebelum mulai mengerjakan tugas sekolah? Jadi begini Bu, jika saya sepulang sekolah, saya langsung bermain game. Jadi saya biasa merasakan sangat menyenangkan pada saat bermain game setelah seharian di sekolah. Oke, jadi bermain game itu memang menjadi rutinitasnya Nak Rara setelah sekolah ya. Dan apakah ada faktor lain yang membuat kamu lebih memilih untuk bermain game dibandingkan untuk mengerjakan tugas? Iya Bu, jadi rasanya kalau habis sekolah itu rasanya sangat lelah, pikiran kayak berat sekali kalau langsung harus memikirkan tugas Bu. Jadi ketika saya bermain game, saya merasa sangat rileks. Setidaknya saya juga tidak terlalu memikirkan tugas-tugas yang menumpuk. Terkadang juga saya merasa buat apa juga buru-buru mengerjakan tugas, kan masih bisa besok atau lusa kerjakan. Oke, jadi menurut Nak Rara mengerjakan tugas kalau setelah pulang sekolah itu Nak Rara lelah, dan juga menurut Nak Rara itu ketika Nak Rara bermain game hal itu bisa membuat Nak Rara merasa lebih rileks, merasa lebih tenang seperti itu. Nah, apakah menurut Nak Rara bermain game ini menjadi satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa capek ketika dari sekolah, kalau kita sekolah? Jadi mungkin ada cara lain Bu, tapi saya belum kepikiran juga. Dan kalau harus jujur, kadang saya juga merasakan kalau teman-teman saya di kelas itu lebih pintar, khususnya teman-teman perempuan saya. Mereka tuh rajin dan serius
sekali kalau mengerjakan tugas, baik itu tugas individu atau tugas kelompok. Jadi sementara saya sering sekali merasa tidak semangat. Jadi kalau ada tugas kelompok ataupun individu, saya lebih memilih biar mereka saja yang mengerjakan, terus saya bantu seadanya. Jadi Nak Rara bilang kalau Nak Rara itu mengerjakan tugas kelompok, Nak Rara lebih percayakan ke teman yang lain karena menurutnya Nak Rara, teman-temannya Nak Rara ini lebih pandai, lebih pintar daripada Nak Rara begitu. Dan juga Nak Rara juga di sini mengatakan bahwa kurang bersemangat kalau mengerjakan tugas. Nah, apakah Nak Rara di sini merasa kalau peran Nak Rara itu dalam kelompok jadi kurang penting karena Nak Rara merasa kalau teman-temannya ini terlihat lebih rajin dan lebih bisa diandalkan daripada Nak Rara? Jadi iya Bu, kadang saya pikir kalau mereka itu lebih jago. Jadi menurut saya biar mereka saja yang mengerjakan. Lagi pula saya juga tidak mau kelihatan tidak bisa atau malah bikin tugasnya jadi susah atau salah. Kalau saya mengerjakan, takutnya juga nanti malah tidak sesuai sama ekspektasi mereka atau sama standar mereka. Baik ya Nak Rara, jadi Nak Rara selalu berpikir kalau teman-temannya ini lebih jago daripada Nak Rara, dan juga Nak Rara tidak yakin dengan kemampuan Nak Rara sendiri ya ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, Nak Rara juga takut kalau Nak Rara mengerjakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-temannya, tidak sesuai dengan standar teman-temannya. Seperti itu ya Nak Rara. Baik ya, di sini Ibu sangat mengerti. Jadi selain merasa teman-temannya Nak Rara lebih pintar, Nak Rara juga khawatir kalau kontribusinya Nak Rara di sini tidak sesuai dengan ekspektasi kelompoknya. Seperti itu ya. Iya Bu, saya juga sering merasa kurang percaya diri Bu. Jadi akhirnya saya menyerahkan semuanya ke mereka. Jadi tugas individu juga sering saya tunda-tunda karena saya merasa kayak tidak ada motivasi. Kadang sampai deadline-nya deket banget baru saya kerjain dan hasilnya jadi tidak maksimal. Oke, jadi Nak Rara juga mengatakan kalau ada tugas individu itu Nak Rara biasanya lebih memilih untuk menunda-nundanya hingga mendekati deadline. Terlebih lagi dengan tugas kelompoknya seperti itu. Nah, jadi hasilnya juga akan tidak maksimal ya. Nah, baik ya Nak Rara, terima kasih karena Nak Rara di sini sudah bercerita dengan Ibu. Jadi menurut Ibu mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan supaya kamu bisa menemukan cara mengatur waktu yang nyaman buat kamu seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita cari beberapa cara, caranya itu sederhana, seperti mungkin Nak Rara bisa membuat jadi Nak Rara bisa mencari beberapa cara sederhana supaya Nak Rara bisa tetap punya waktu untuk rileks, tapi juga bisa menyelesaikan tugasnya secara bertahap. Kayaknya itu juga bagus Bu. Yeah.
tapi saya tidak tahu saya harus mulai dari mana, karena biasanya saya langsung bermain game dibanding untuk mengerjakan tugas atau memikirkan tugas. Oke, tidak apa-apa ya, Narara. Mungkin di sini kita bisa mulai dengan membuat rencana kecil yang bisa Narara coba setiap hari. Misalnya, Narara bisa membagi waktu antara bermain game dan mengerjakan sedikit tugasnya setiap hari tanpa harus meninggalkan waktu bersantainya Narara. Apakah Nak Rara siap untuk mencoba langkah-langkah kecil dulu? Menurut saya boleh, Bu. Dan kalau ada cara yang bisa bikin saya tidak terbebani, tapi saya tetap bisa mengerjakan tugas, dan saya mau mencoba hal itu. Oke, baik. Jadi tadi bisa dibilang yang bisa Ibu simpulkan, Nak Rara di sini ada perasaan malas dan juga keinginan untuk bersantai dulu dengan bermain game. Kemudian hal itulah yang menjadi pemicu utama dari perilaku Nak Rara kesulitan dalam mengerjakan tugas dan juga cenderung untuk menunda-nundanya. Nah, kemudian juga kamu menyerahkan tugas kelompok kamu sepenuhnya kepada teman perempuan kamu yang lain karena kamu menganggap bahwa mereka itu lebih pintar, lebih rajin. Nah, baik, kalau itu tadi adalah bagian dari antesidennya atau kronologi sebelum perilaku itu terjadi. Sekarang bagaimana kalau dengan perilaku atau kebiasaan yang terjadi setelah itu, Narara? Jadi, Bu, setelah bermain game hingga larut malam, saya sampai lupa waktu, dan saya juga jadi malas, dan akhirnya tugas saya tidak selesai, Bu. Baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, dan kalau dikerjakan juga seringnya hasilnya itu tidak maksimal. Oke, terima kasih ya Nak Rara, karena Nak Rara di sini sudah terbuka kepada Ibu. Sekarang kita akan beralih ke bagian berikutnya. Ibu ingin tahu apa yang membuat kamu tetap mempertahankan kebiasaan ini. Misalnya, kamu tahu kalau kamu ada tugas dan kamu belum menyelesaikan tugas tersebut. Nah, mengapa kamu tetap memilih untuk bermain game daripada menyelesaikan tugas tersebut? Karena, Bu, rasanya lebih seru saja jika bermain game. Kalau tugas kan seringnya membosankan dan bikin kita stres. Di game juga saya bisa bersenang-senang, dan saya juga jadi lupa kalau ada tugas dari sekolah. Jadi bermain game ini memberikan Nak Rara perasaan senang yang lebih kuat daripada mengerjakan tugas. Nah, apakah ada efek lain yang kamu rasakan setelah menunda tugas atau lebih memilih untuk bermain game? Mungkin ketika kamu tidak mengerjakan tugas dan kamu ada tugas kelompok, kamu kan biasanya dihubungi sama teman-teman kamu, tapi kamu tidak merespon mereka. Pasti perasaan teman-teman kamu itu menjadi kesal. Jangan sampai karena hal tersebut teman-teman kamu memilih untuk tidak menjadikan kamu dalam satu kelompoknya. Jangan sampai seperti itu. Nah,
Itu tadi yang mau Ibu tanyakan, apakah ada efek lain yang kamu rasakan setelah menunda tugas atau memilih untuk tidak berkontribusi aktif dalam tugas kelompok? Iya Bu, terkadang kalau tugas tidak selesai, teman-teman memang jadi agak kesal sama saya. Tapi habis itu saya tetap bermain game lagi karena saya tidak mau kepikiran sama omongan mereka atau ocehan mereka. Dan juga kalau saya memberikan atau berkontribusi dalam tugas kelompok saya jadi merasa tidak yakin apakah jawaban saya itu sudah benar atau salah, dan saya juga takut itu juga salah Bu, dan hal itu juga yang menjadi alasan kenapa saya sering menunda tugas individu saya dan lebih memilih untuk bermain game. Oke, jadi Nak Rara juga di sini sudah sering mendapatkan teguran dari teman-temannya karena Nak Rara tidak mau berpartisipasi aktif dalam tugas kelompoknya. Tapi Nak Rara tetap memilih untuk kembali ke kebiasaan tersebut karena bermain game itu membantu Nak Rara untuk menghilangkan stresnya. Dan juga tadi Nak Rara mengatakan kalau Nak Rara itu tidak percaya diri dengan apa yang Nak Rara jawabkan ketika mengerjakan tugas. Nak Rara takut salah, Nak Rara berpikir apakah jawaban Nak Rara sudah benar atau tidak, seperti itu. Nah, jadi apakah ada hal lain yang membuat kamu merasa sulit untuk mengubah kebiasaan ini? Iya Bu, misalnya juga karena orang tua saya itu Bu tidak terlalu memperhatikan saya. Mereka juga jarang menegur kalau saya main game berlama-lamaan. Jadi rasanya bebas saja untuk bermain game. Apalagi ayah saya jarang di rumah karena dia kerja di luar kota. Terus ibu juga jarang memperhatikan atau menegur saya untuk tidak terlalu lama dengan bermain game. Dan ibu saya juga tidak menanyakan apakah ada tugas dari sekolah saya yang belum selesai atau tidak. Oke, baik ya, Nak Rara di sini Ibu sangat paham. Jadi selain itu, Nak Rara juga mendapatkan kebebasan dari orang tua karena Nak Rara merasa kurang perhatian dari orang tua sehingga memberi kamu lebih banyak kebebasan untuk bermain game. Karena di sini Nak Rara mengatakan ayahnya Nak Rara ini kerja di luar kota, jadi jarang di rumah, jadi hanya ibunya saja yang ada. Kemudian juga ibunya jarang menanyakan apakah tugas-tugas sekolahnya Nak Rara sudah selesai atau belum, seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat penting ya, bagaimana peran orang tua. Kalau kita lebih diperhatikan sama orang tua, kita akan lebih mudah untuk menjalani aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran, dalam lingkungan sekolah, karena kita akan lebih disiplin seperti itu kalau ada perhatian dari orang tua. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa faktor seperti kebiasaan bermain game yang membuat Nak Rara lupa waktu, kemudian perasaan bosan saat mengerjakan tugas, dan juga kurangnya rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas mempengaruhi kebiasaan Nak Rara dalam menunda tugas atau bahkan mengabaikan tugasnya, baik itu tugas individunya maupun tugas kelompoknya.
Jadi di sini kita akan mencoba bersama-sama untuk mencari solusi untuk membantu kamu mengatasi hal ini. Nah, jadi sebelum itu Ibu ingin membantu kamu memahami beberapa hal yang bisa mendukung proses belajarmu dan mengurangi kebiasaan menunda tugas, dan juga agar kamu bisa lebih berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok. Jadi di sini mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama di sini kita mulai dari motivasi dan minat belajar. Nak Rara, tahu tidak kalau motivasi itu sangat penting sekali dalam belajar? Ya, saya tahu, Bu. Nah, jadi ketika kita memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam menyerap materi yang diberikan. Nah, ketika kamu termotivasi, kamu pasti akan berusaha untuk menyerap lebih baik karena kamu merasa bahwa materi itu penting. Nah, selain itu juga minat tidak kalah penting karena ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar kamu. Kalau pelajaran itu menarik buat kamu, kamu pasti akan lebih antusias dan tidak merasa berat. Misalnya, kalau Nak Rara punya suatu pelajaran, suatu mata pelajaran atau topik topik tertentu yang buat kamu merasa tertarik, maka kamu akan cenderung memperhatikan dan termotivasi untuk memahaminya, untuk memahami materi tersebut dengan lebih baik. Nah, jadi kamu juga akan lebih aktif dalam tugas kelompok dan dapat berkontribusi dengan ide-ide kreatif. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan minat dan motivasi Nak Rara itu rendah, maka perhatiannya kepada tugas dan juga pelajaran akan jadi menurun. Nah, jadi Nak Rara bisa berusaha untuk meningkatkan minat dan motivasinya dengan mencoba mencari hal menarik dari setiap materi atau mengaitkannya dengan hal-hal yang Nak Rara sukai. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, Nak Rara, manajemen waktu juga itu tidak kalah penting agar Nak Rara bisa mengatur kegiatan belajarnya hari-hari, termasuk belajar dan waktu bermainnya. Jadi Nak Rara bisa mengatur waktunya secara efektif untuk membantu Nak Rara mencapai target tanpa merasa terbebani. Nah, jadi Nak Rara ada tips sederhana dari Ibu untuk membuat Nak Rara lebih bisa menentukan prioritasnya, yaitu dengan menggunakan sistem ABC. Nah, sistem ABC di sini kalau A-nya itu adalah hal-hal yang harus kamu kerjakan secepatnya atau merupakan prioritas tertinggi. Nah, kemudian B-nya itu penting tapi tidak harus diselesaikan hari ini. Nah, kemudian sedangkan C-nya itu di sini adalah tugas yang bisa kamu kerjakan jika ada waktu. Nah, jadi kalau menurut Ibu bermain game itu boleh-boleh saja, tapi ingat kita di sini sebagai pelajar mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai seorang pelajar itu apa? Nah, kalau kita sebagai seorang pelajar, maka hendaknya kita mengerjakan segala tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu kita ada tugas kelompok maupun tugas individu, itu harus dikerjakan. Dan saran Ibu, jangan menunda-nunda tugas tersebut, karena
Kalau kita semakin menunda-nunda tugas tersebut, maka tugas itu akan semakin menumpuk dan itu akan membuat kita merasa stres, merasa frustasi ketika harus mengerjakannya, apalagi waktunya itu sudah mepet seperti itu. Nah, jadi untuk tips yang tadi Ibu berikan, ini bisa membantu kamu untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda dan agar kamu bisa lebih aktif untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Dan kalau kamu terbiasa mengerjakan tugas sesuai prioritas, kamu akan lebih teratur dan tidak merasa bingung saat menghadapi tugas yang menumpuk. Nah, jadi kita lanjut. Di sini Ibu juga ingin mengaitkan tadi tentang kepercayaan diri. Nah, Rara, percaya diri itu juga sangat penting dalam diri kita, terutama ketika kita menyelesaikan tugas atau menghadapi suatu tantangan. Nah, apa yang tadi dikatakan sama Nak Rara, kalau Nak Rara ketika mengerjakan tugas itu takut kalau jawabannya salah, takut kalau ada tugas kelompok, takut apa yang Nak Rara berikan itu kepada tugas kelompoknya, Nak Rara takut kalau itu tidak sesuai dengan harapan-harapan dari anggota kelompok lainnya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Ibu, kita ini kan kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, maka dari itu tugas-tugasnya juga tidak harus kita selesaikan dengan sempurna. Tapi yang harus kita lakukan adalah berani untuk mencoba, berani untuk berusaha dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, karena ini akan sangat berpengaruh pada prestasi, pada hasil kinerja akademik Nak Rara kemudian. Dan tentunya hal ini juga akan sangat berpengaruh nanti di masa depan. Tapi kadang juga saya merasa ragu, Bu. Ya. Saya juga sering kurang yakin atau juga tidak yakin bahwa apakah jawaban saya sudah benar atau tidak. Jadi kadang saya lebih memilih menunggu teman yang lebih pintar saja untuk menjawab soal tersebut. Baik, jadi Nak Rara ini kadang yakin, kadang juga tidak yakin apa yang Nak Rara jawabkan itu sudah benar atau tidak. Jadi Nak Rara selalu menunggu temannya untuk lebih untuk mengerjakan, karena Nak Rara itu selalu percaya kalau temannya lebih bisa daripada Nak Rara, seperti itu. Itu hal yang banyak dirasakan ya Nak Rara sebagai seorang pelajar. Jadi dulu Ibu juga sering merasa seperti itu, tapi Ibu sudah mulai berubah perlahan-lahan. Ibu harus percaya dengan kemampuan Ibu sendiri, dan juga ini yang penting kita harus berani untuk mencoba. Jadi Nak Rara, setiap kamu merasa percaya pada diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih berani untuk mengambil tanggung jawab dan mencoba. Jadi kamu di sini tidak perlu sempurna, tidak perlu perfect seperti yang Ibu katakan tadi. Kita di sini sebagai manusia biasa. Jadi yang penting di sini Nak Rara berusaha dengan kemampuan yang Nak Rara miliki. Jadi kepercayaan diri juga ini bukan berarti kita menerima diri sendiri. Jadi kepercayaan diri ini dimaksudkan bagaimana kita menerima diri sendiri, menerima kekurangannya diri kita maupun kelebihannya diri kita, seperti itu. Jadi kalau saya percaya diri, apakah saya akan lebih berani untuk mencoba dan mungkin tidak terlalu banyak menunda tugas ya, Ibu? Iya, betul sekali Nak Rara. Dengan kepercayaan diri, kamu akan lebih nyaman saat mencoba hal-hal baru, termasuk belajar dan mengerjakan tugas.
Jadi kamu juga akan lebih berani bertanya atau meminta bantuan kalau kamu merasa kesulitan. Dan juga ini semua bisa membantu kamu untuk lebih sukses dalam belajar. Nah, jadi ketika kamu percaya diri, maka kamu akan berusaha untuk terus mencoba, dan juga ketika kamu menyelesaikan tugas tepat waktu, itu juga akan meningkatkan prestasi akademik kamu nanti. Nah, jadi dari ketiga hal tadi, motivasi, pentingnya motivasi dan minat dalam diri, terus manajemen waktu, terus bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, Nak Rara bisa mencoba untuk menerapkannya perlahan-lahan. Dan juga ibu harap Nak Rara bisa hal ini bisa membantu Nak Rara untuk lebih rajin dalam belajar dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda tugasnya. Nah, bagaimana Nak Rara, siap untuk mencoba? Iya Bu, pasti saya sangat siap mencoba. Oke, baiklah Nak Rara. Jadi sekarang kita akan menyusun behavior kontrak atau kontrak perilaku yang merupakan kesepakatan antara kamu dan ibu, dan di sini kita akan menentukan perilaku apa yang ingin diubah dan target apa yang ingin kita capai bersama. Nah, sebagai contoh, misalnya kita di sini bisa fokus pada pengurangan waktu bermain game dan peningkatan keterlibatan kamu dalam mengerjakan tugas, baik itu kelompok maupun individu. Nah, dengan cara ini kamu bisa lebih teratur dalam mengelola waktu antara belajar dan bersantai. Nah, bagaimana menurut pendapat Nak Rara tentang ide ini? Jadi menurut pendapat saya itu bisa saja Bu. Jadi nanti saya punya batasan waktu untuk membedakan mana bermain game, supaya tidak terlalu lama ya. Iya, bagus sekali. Bagus sekali ya Nak Rara, dengan adanya batasan waktu. Dengan batasan waktu ini kamu tetap bisa bermain, tetapi juga tidak mengabaikan tugas sekolah, seperti itu. Nah, jadi mari kita mulai dengan menetapkan target yang spesifik dan realistis, yang mudah untuk dicapai tetapi menantang ya, seperti itu. Jadi menurut kamu sendiri, berapa lama waktu maksimal yang kamu rasa cukup untuk bermain game setiap harinya, sehingga masih ada waktu untuk kamu mengerjakan tugas dengan tenang? Jadi menurut pendapat saya Bu, mungkin 1 sampai 2 jam saja itu sudah sangat cukup Bu. Saya akan mencoba untuk tidak bermain game lebih dari itu, supaya saya juga mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas dengan waktu yang tepat. Oke, bagus sekali. Jadi kita sepakati untuk menetapkan batas maksimal bermain game selama 2 jam per hari. Nah, dengan batas waktu tersebut, kamu tetap bisa menikmati waktu untuk bersantai, tetapi juga punya kesempatan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, selain itu, mari kita kembalikan target untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Jadi kita akan juga menambahkan target untuk menyelesaikan tugas kelompok. Nah, bagaimana kalau kita buat aturan bahwa setiap tugas kelompok akan kamu selesaikan atau berikan kontribusi minimal 1 hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran.
Nah, dengan begitu Nak Rara bisa lebih tenang dan kelompok kamu juga bisa lebih mudah untuk bekerja sama. Bagaimana Nak Rara? Menurut saya sendiri Bu, itu bisa saja Bu. Saya sangat setuju dan akan selalu berusaha untuk memulai mengerjakan tugas dengan lebih awal lagi. Dan saya rasa kalau saya mengerjakan tugasnya lebih cepat dan tepat, saya juga tidak akan terlalu buru-buru di akhir waktu. Oke, bagus ya. Jadi ini menunjukkan niat baik dan tekad Nak Rara untuk berubah. Nah, sekarang agar kamu semakin termotivasi, kita akan menambahkan sistem imbalan atau penghargaan yang disebut reinforcement untuk setiap kali kamu berhasil mencapai target tadi. Jadi setiap kali kamu berhasil menyelesaikan tugas sesuai target yang telah kita tetapkan, kamu juga akan mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa berupa kegiatan yang kamu sukai atau mungkin tambahan waktu untuk bermain game pada akhir pekan. Nah, bagaimana menurut Nak Rara tentang hal ini? Menurut saya sangat setuju Bu, dan rasanya jadi lebih termotivasi kalau ada tambahan waktu untuk bermain game. Saya sangat menginginkan, misalnya kalau saya berhasil mencapai target sepanjang minggu, saya boleh menambah waktu untuk bermain game pada hari Sabtu, mungkin 1 atau 2 jam lagi Bu. Oke, itu ide yang sangat bagus ya Nak Rara. Jadi kita tambahkan ke kontrak Oke, itu ide yang sangat bagus ya Nak Rara. Jadi di sini kita akan menambahkan ke kontrak perilaku bahwa jika kamu konsisten mengikuti aturan dan mencapai target selama 1 minggu penuh ini, kamu akan mendapatkan tambahan waktu bermain game selama 1-2 jam pada akhir pekan. Nah, sebagai bentuk penghargaan itu. Nah, dengan begitu setiap pencapaian kamu akan terasa lebih berarti, dan ibu percaya kamu bisa melakukannya dan mendapatkan hasil yang baik. Saya sangat setuju Bu, saya sangat siap. Oke, tapi sebelum itu sekarang kita juga akan melengkapi kontrak ini dengan aturan yang jelas agar kamu juga bisa lebih disiplin dalam mengikuti atau menerapkan apa yang sudah kita sepakati. Nah, selain tadi reinforcement, kita akan tambahkan juga konsekuensinya atau punishment-nya sebagai pengingat agar kamu lebih konsisten mencapai target tersebut. Nah, misalnya jika dalam 1 minggu kamu tidak memenuhi target atau melanggar batas waktu bermain game, maka ada konsekuensi yang harus kamu jalankan. Nah, bagaimana menurut Nak Rara? Apakah ada ide tentang bentuk konsekuensi yang sekiranya bisa kamu jalani? Mungkin bisa Bu, tapi jangan terlalu berat ya. Jadi apa Bu bentuk konsekuensinya? Tentu kita akan buat konsekuensinya tetap mendidik ya. Bagaimana kalau kita akan membuat
aturan bahwa jika kamu melanggar batas waktu atau tidak menyelesaikan tugas sesuai target, maka di hari pekan itu kamu tidak boleh bermain game sama sekali. Gimana? Dan juga waktu bermain game kamu akan dikurangi lebih dari apa yang telah kita tetapkan. Kamu akan fokus pada kegiatan lain yang bermanfaat. Jadi di sini juga kamu akan lebih berfokus pada kegiatan lain yang bermanfaat seperti membaca atau membantu orang tua di rumah. Dengan begitu kamu jadi lebih terdorong untuk tetap mengikuti aturan dan meraih penghargaan tersebut. Iya Bu, saya sangat setuju. Jadi rasanya cukup adil. Jadi kalau saya tidak disiplin, ya konsekuensinya tidak boleh bermain game di hari Sabtu. Ya, bagus. Jadi kita sepakati bahwa konsekuensinya jika melanggar aturan adalah tidak diperbolehkan bermain game pada hari pekan itu dan fokus pada kegiatan lain yang lebih positif. Dengan adanya punishment ini diharapkan Nak Rara bisa lebih memotivasi untuk konsisten dalam mencapai target, dan juga ibu percaya bahwa kamu pasti bisa menjalankannya dengan baik. Nah, baik, jadi apa yang telah kita sepakati tadi, ibu akan buat kontrak perilakunya lalu di print. Oh, iya Bu. Nah, jadi di sini mari kita sama-sama untuk bertanda tangan di surat kontrak perilaku ini. Tangan arah sini ya. Oke, jadi dengan ini Ibu dan Nak Rara bersama-sama untuk bertanggung jawab dalam perjanjian ini, dan Ibu harap ini bisa membantu kamu untuk lebih konsisten dalam mengerjakan tugas dan mengurangi waktu bermain gamenya. Oke, Nak Rara, jadi karena di sini kita sudah membuat kontrak perilaku bersama-sama, Ibu harap kamu bisa menjalankannya dengan baik, dan Ibu percaya bahwa ini akan sangat membantu kamu dalam mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau tambahkan? Menurut saya sudah tidak ada Bu. Dan saya juga sangat berterima kasih banyak sama Ibu karena Ibu sudah membantu saya, dan saya akan coba menjalankan kontrak yang diberikan oleh Ibu. Oke, bagus sekali. Ibu sangat bangga dengan komitmennya Nak Rara. Semoga kontrak ini bisa berjalan lancar, dan Ibu harap kamu bisa konsisten dengan perubahan ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Saya mengucapkan terima kasih karena Nak Rara sudah bekerja sama dengan baik dalam sesi konseling ini, dan juga di sini Ibu akan membagikan LKPD dan juga lembar evaluasi hasil yang akan kamu kerjakan di rumah dan dikumpulkan. Dan juga di sini akan ada LKPD dan juga lembar evaluasi hasil yang akan kamu kerjakan. Jadi silakan dikerjakan sekarang karena masih cukup waktunya. Kalau untuk
evaluasi hasilnya itu kenapa diberikan kepada kamu. Ibu mau tahu apakah dalam sesi konseling ini berjalan efektif bagi Nak Rara atau tidak. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Kalau sudah dikerjakan, silakan dikumpul. Ya, ini sudah, Bu. Sudah ya? Oke, selanjutnya di sini Ibu mau dengar apa yang bisa Nak Rara dapatkan, apa hal yang Nak Rara dapatkan dari konseling ini. Jadi pendapat saya, Bu, dari sisi konseling ini saya bisa tahu bahwa untuk membuat saya bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya menjadi kewajiban saya sebagai pelajar, saya harus memiliki motivasi yang tinggi, mengembangkan keterampilan manajemen waktu saya, dan bagaimana saya agar harus meningkatkan rasa percaya diri saya agar tidak takut salah ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah. Oke, bagus sekali ya Nak Rara. Ibu juga akan menjadwalkan sesi berikutnya 2 minggu dari sekarang untuk melihat untuk mengevaluasi perkembangan kamu. Nah, terima kasih banyak untuk hari ini. Semangat belajarnya. Ibu tutup sesi konseling ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya pamit dulu ke kelas, Bu. Oke, makasih ya Nak Rara. Iya, Bu. Semangat. You